Sahabat Shalom Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat sore saya ucapkan buat jemaat yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah via online dari rumah. Mari saya undang kita semua siapkan hati kita pada sore hari ini. Mari kita mau tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Penyertaan Tuhan, cinta kasih Tuhan, pertolongan Tuhan buat setiap kami. Bahkan Kau rela mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa kami. Dan Tuhan bangkit pada hari ini memberikan kemenangan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pakai setiap mulut, lidah, bibir kami Tuhan, dalam kami memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah hanya bagimu saja segala kemuliaan, segala pujian, segala hormat, segala pengagungan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta.
pikiranku. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Hosana, Hosana, Sena, Sena sudah kini ku agungkan. Haleluya, Yesus saja, Ya Allah yang berkuasa. Dia berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan, Dialah Yesus Raja. Saja, Dia berkuasa. berkuasa Haleluya, dan layak disembah. Ku nyanyi Hosana haleluya. bagi Rajaku Terima kasih Tuhan. Kau memuliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku. yang duduk di tahta. Kau memuliakan, Kau Tuhan, dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah, Kau layak disembah.
segala pujian kami, segala keagungan kami hanya untuk Engkau, tempat yang maha tinggi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakan-Mu. Amin Tuhan. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Segala pujian surga bumi memuji dan memuliakan nama-Mu. Berikan kami sukacita yang daripada Engkau Tuhan. Hanya di dalam satu nama, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memulai ibadah ini. Haleluya, amin. Ada sukacita pada sore hari ini. Amin. Allah kita sudah bangkit dan memberikan kemenangan buat kita. Haleluya. Kita mau naikkan ucapan syukur kita, karena hanya Dialah Allah yang mampu menebus segala dosa kita dan mau mati di kayu salib buat setiap kita. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia ada, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang
hidupku, kasih-Mu tiada tara. Berkata Kau Tuhan Rajaku. Bersyukurlah kepada-Nya, awalah pujian bagi-Nya, karena Dia jaya perkasa. Oh, Tuhanlah kekuatanku, masku dan keselamatanku, Dia penolongku, nyali hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara. Berkata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Sama-sama kita datang. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara. Berkata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Tuhan kita baik, amin. Dia Allah yang dahsyat, amin. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Karena Dia Allah yang dahsyat, yang sudah mati, dan Dia bangkit untuk kita semua.
Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. He is so good, He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik. Haleluya, sangat baik. Terima kasih Tuhan. Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He is so good, so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Silakan duduk. Waktu udah 4, saya persilakan untuk paduan suara maju ke depan. Bisa. Cek. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih khususnya ke Pak Pendeta Daniel atas waktu yang sudah diberikan pada kami. Saya ingin memperkenalkan, nama saya Fritz Bosar. Kami di sini adalah paduan suara Deo Gracio Singers. Kami terdiri dari beberapa penyanyi yang ada di gereja-gereja yang ada di Surabaya. Ya, jadi bukan cuma dalam satu gereja saja. Di sini ada gereja GPIB, GKI, HKBP, macam-macam. Dan kami rindu untuk mau melayani Tuhan di bidang paduan suara ini. Dan sore hari ini kami akan menyanyikan 2 buah lagu. Yang pertama adalah Kasihnya, yang kedua adalah Hosana, Pujilah Tuhan. Kami mohon izin karena kami belum cek sound. Kami mohon untuk didengarkan sedikit musiknya, apakah dia udah satu level dengan suara kami. Naik dikit. Oke. Sudah cukup? Iya, baik, terima kasih. Yang memutuskan bukan saya Pak, penyanyi Pak. Memang inilah kelebihan kami memang. Keren-keren. Oke,
Baik, jadi itu saja dan semoga pujian ini dapat menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.
Sungguh luar biasa suara-suaranya ya. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, tempat yang maha tinggi. Mari kita mau siapkan hati kita pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan buat penebusan-Mu di kayu salib buat setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan, karena begitu besarnya kasih-Mu buat setiap kami Bapa, sehingga Engkau rela memberikan nyawa-Mu mati di kayu salib, menebus setiap dosa dari kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung, dalam tangan hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku, dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku, dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan.
Mari kita satukan hati kita berdoa. Selamanya Engkau Yesus itu adalah Tuhan. Karena tidak ada yang mau mati bagi orang berdosa kecuali Engkau ya Yesus. Terima kasih atas kematian-Mu di kayu salib. Bengis, kejam, sadis. Tetapi kami memahami itu semua Tuhan. Itu karena semata-mata cinta kasih yang sudah dinyanyikan oleh paduan suara yang harmonis tadi. Deo soli Deo ini yang sudah memuji memuliakan Engkau. Tuhan, kami tidak bisa membalas tentang kasih-Mu itu yang mulia di dalam hidup kami, kecuali kami menyerahkan hidup kami dipakai oleh Engkau sebagai alat-Mu Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang sebentar kami akan baca dan kami akan renungkan bersama-sama, itu menjadi panutan di dalam hidup kami. Karena firman-Mu itulah suluh bagi langkah-langkah kami. Ya Allahku sumber firman, berfirmanlah bagi kami di Paskah kemenangan kebangkitan-Mu. Bangkit di dalam kemenangan. Dan kami siap untuk mendengarkan firman, menyimpan firman di dalam hati. Tetapi juga kami siap melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kesempatan bisa memuji memuliakan Engkau, menyembah Engkau. Dan saatnya baik yang ada di rumah saudara-saudara kami, demikian juga kami yang sudah ada di dalam gedung gereja ini yang sudah siap diberkati firman. Sama-sama kita katakan amin. Iya, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Saya menyapa Anda dengan salam kehangatan. Sahabat Shalom yang diberkati Tuhan. Iya, baik Bapak Ibu sekalian, kita lihat di nats kita dengan judul atau tema dalam Paskah di tahun 2023, yaitu bangkit dalam kemenangan, sesuai yang ada di belakang saya, di depan saudara. Kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-57. Ya, sekali lagi 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-57. Satu ayat saja kita akan baca bersama-sama. Yang di rumah Anda juga bisa mengeluarkan suara, membuka mulut untuk membaca ayat ini, ya, karena kita baca ayat ini, kita dikuatkan, ya. 1 Korintus pasal 15, 57. Hitungan yang ketiga kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Allah, dikatakan syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Dan puji Tuhan, Lembaga Alkitab Indonesia yang milik kita semua itu juga sampai di dalam Yesus Kristus saja, tetapi koma disebut Tuhan kita. Allah yang memberikan kepada kita kemenangan melalui siapa? Melalui Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu sekalian, siapa Yesus Kristus? Ya Tuhan. Tidak ada perbedaan antara Allah dengan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Tuhan. Tuhan sama dengan Allah. Tetapi Yesus Kristus yang waktu itu menjadi manusia. Ini yang seringkali ilmu kristologinya jemaat itu lemah gitu ya. Karena dianggap bahwa kalau saja kita itu melihat bagaimana Yesus Kristus, itu dianggap dia itu bisa berbuat dosa kalau dia mau. Lemah sekali kristologi ini.
Dan ini yang saya dengar dari seorang hamba Tuhan. Saya katakan dalam hati, tidak. Yesus itu Tuhan. Tidak ada benih dosa di dalamnya. Tidak ada kemampuan untuk dia berbuat dosa. Tidak ada kemampuan. Beda dengan kita 180 derajat. Bawaannya apa? Dosa terus saja. Dosa terus saja. Tapi kalau Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu Allah. Nah, ini seringkali ilmu kristologinya ini, jemaat ini memang lemah. Lemahnya itu karena hamba Tuhan yang menyampaikan firman, yang memimpin dari gereja tersebut, karena kristologinya juga lemah. Maka sampai dikatakan Yesus itu bisa berbuat dosa kalau dia mau. Pertanyaannya, kapan dia mau? Lah, kalau saudara mengatakan dia tidak pernah mau, itu artinya jangan mengatakan dia bisa berbuat dosa kalau dia mau. Oke, baik. Jadi Pak, Bu, dengar baik-baik. Kalau Yesus itu Tuhan, Yesus yang sudah mati di kayu salib Jumat Agung kemarin, dan sekarang minggu ini adalah minggu Paskah, minggu kebangkitan, tanda kemenangan. Kalau Yesus itu Tuhan, dengar baik-baik jemaat, maka Anda dan saya hidup di dalam kemenangan. Kita lihat dari beberapa ayat Roma pasal yang ke-6. Silakan Pak Henoh bacakan. Ya, karena Pak Henoh yang pegang mikrofon supaya yang di rumah pun bisa mendengar ya. Roma pasal 6 ayat yang ke-5. Ya, silakan Pak Henoh. Nanti kalau saya katakan terus, baca terus ya sampai saya bilang stop. Ya, silakan. Roma pasal 6 ayat yang ke-5, saya akan membacakan dalam Alkitab terjemahan baru 2. Iya. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang serupa dengan kematiannya, Satu, menjadi satu dengan kematiannya, terus kita juga akan menjadi satu dengan apa yang serupa dengan kebangkitannya. cukup. Menjadi satu dalam kematian, itu berarti kita menjadi satu di dalam kebangkitan. Anda tahu itu satu? Nih Pak, Bu, lihat saya ini. Persekutuan. Saya yakin dan percaya semua di sini seharusnya orang yang sedang bersekutu. Bersekutu dengan siapa? Dengan Yesus Kristus. Ini loh sekarang ini. Baik Anda yang di rumah, walaupun Anda seorang diri, atau dalam keluarga saudara yang sedang mengikuti ibadah ini, dan kita semua yang ada di dalam gedung gereja ini, kita sedang bersekutu. Bersekutu dengan siapa? Bersama dengan Tuhan. Bersekutu dengan kita sesama kita, yang seharusnya kita tidak mengenal, sekarang kita bisa mengenal. Tetapi yang terpenting adalah persekutuan kita dengan Yesus Kristus. Ditunjukkan dari apa? Bukti fakta, yaitu kita bisa berkumpul bersama-sama. Itulah sebabnya Paulus mengatakan, jika kita telah menjadi satu dengan kematiannya, maka otomatis kita juga menjadi satu di dalam kebangkitannya. Jadi Pak, Bu, ini artinya begini, Paulus ini inginkan, kalau saja engkau percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Allah, maka sebetulnya kita ini sudah menjadi satu dalam kematiannya. Allah gak pernah mati Pak, Bu, dengar baik-baik, Allah gak bisa mati. Mana ada Allah mati? Konyol, dongeng. Memang Allah yang menjadi manusia, Yesus, dan manusia itulah yang 100% manusia. Dia bisa mati. Dia bisa merasakan sengsara, peluhnya seperti darah pada waktu pergumulan yang berat di Taman Getsemani. Tetapi Bapak Ibu sekalian, dengar baik-baik, pada hari yang ketiga dia bangkit. Terlalu banyak teori di luar sana mengatakan Yesus itu tidak mati. Ada yang mengatakan, oh itu dicuri mayat Yesus, diganti dengan orang yang sebetulnya pura-pura mati di dalam kubur. Terlalu banyak teori yang keluar. Tetapi sesungguhnya bukan itu.
Bukan teori, benar Yesus yang manusia 100% mati, yes. Tetapi dia mengatakan, hancurkan bait Allah ini, dan aku akan membangun dalam tempo sesingkat-singkatnya 3 hari. Dan betul dia ada di dalam kubur 3 hari. Minggu pagi-pagi buta, kata firman. Dia bangkit. Mati Jumat jam 3 sore. Dan itu hitungannya sudah 1 hari Bapak Ibu. Untuk budaya orang-orang Yahudi. Dan minggu pagi-pagi benar. Dia bangkit. Dia menunjukkan apa? Sifat keilahiannya, kealahannya. Karena dia tidak harus terus ada di sana. Nah, jadi artinya kalau engkau sudah menjadi satu, maka dengar baik-baik, kita sudah menjadi satu dengan Kristus, baik di dalam kematian tetapi juga di dalam kebangkitannya. Bapak Pendeta Kim, Bapak Ibu Saudara yang tidak bisa ikut di onsite tadi siang 9:30 itu karena memang bermasalah internetnya di Jalan Nias ini, sehingga itu siaran ulangan gitu ya. Jadi saudara yang menanti-nantikan yang jam 9:30 mana biasanya ada YouTube-nya tapi kok nggak ada, ini ada masalah. Tapi saya rasa sekarang sudah bisa ya di-upload, saudara bisa mengikutinya ya setelah ibadah ini selesai. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang dikatakan kita menjadi satu. Ada apa? Persekutuan. Persekutuan dengan siapa? Dengan Kristus Yesus. Jadi kalau apa yang dilakukan oleh Yesus sebagai Tuhan Allah, maka itulah yang seharusnya kita lakukan. Itu namanya persekutuan. Bersama-sama. Siapa yang bisa duduk satu meja dengan Anda di meja makan? Kalau bukan keluarga Anda, kalau bukan kolega dekat Anda, siapa yang bisa duduk persekutuan, bersekutu bersama-sama di rumah Anda, kalau bukan itu yang menjadi kenalan Anda? Dan banyak ayat yang lain ya menyatakan kita ada bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Jadi artinya orang percaya itu dihisapkan menjadi satu kumpulan, yaitu persekutuan. Dan itu yang disebut dengan, lihat Pak, Bu, lihat saya. Ini yang disebut di belakang saya, kemenangan. Jadi artinya firman Tuhan akan menegaskan pada Anda Paskah pada petang ini, meyakinkan Anda, Bapak Ibu dengar, Anda ini hidup di dalam kemenangan, bukan kekalahan. Karena orang yang sudah percaya Yesus itu dipersatukan, dipersekutukan dengan Kristus. Kematiannya, tapi tidak sampai berhenti di kematian, dia bangkit. Dan kita semua orang percaya juga ikut dibangkitkan. Ya maaf, mungkin yang dari paduan suara mungkin merasa, waduh ini Pak Daniel ini kok kayaknya ngamuk-ngamuk, marah-marah ini. Enggak, khotbah saya modelnya kayak gini Pak Fritz. Karena saya itu menyadari setelah khotbah dunia kiamat. Jadi totalitas gitu. Sama seperti Pak Fritz yang memimpin tadi kan. Nyanyi keras karena merasa begitu amen, langsung dunia kiamat ini. Sebab itu totalitas gitu. Nah baca Filipi, Efesus pasal 1. Efesus pasal 1. Pak Eno bacakan. Ayat berapa itu? 4, 3, 4, 5 dan seterusnya. Lihat ini persekutuan ini, persekutuan. Pertanda apa? Kemenangan. Tanda kita kemenangan ini. Ya, silakan. Efesus pasal 1 ayat yang ketiga. Terus dan Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, ya, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Tuh, diberikan berkat rohani. Segala berkat rohani, Pak Bu dengar. Ini gak bisa main-main. Siapa Anda, siapa saya, diberikan jatah berkat rohani surgawi. Gak main-main loh. Anda jangan merasa ini Alkitab ini cerita dongeng loh. Saya nomor 1 pendeta Daniel Tumbel yang gak bisa terima. Karena saya hidup oleh karena firman ini. Saya tidak ada bisnis apapun. Saya cuma hanya melayani dan menyampaikan firman.
Dan ini timbul dari keyakinan saya. Siapa kita ini semua? Siapa yang dipercaya perkara-perkara surgawi? Gak main-main Pak, Bu. Anda bisa cari, Anda bisa cari di kitab suci yang lain. Kalau ada jaminan kita diberi kepercayaan untuk mengetahui perkara-perkara surgawi, kasih tahu Pak sama saya. Saya mempelajari dengan semua agama yang ada, tapi nggak ada. Bapak Pendeta Dr. Kim Chul-yong, Joshua Kim, tadi siang mengatakan tidak ada satu kitab suci di dunia ini yang berbicara tentang kebangkitan. Benar. Saya duduk di depan, saya berkata amin, benar, nggak ada. Kecuali kitab suci Alkitab kita, satu-satunya yang berani berbicara tentang kebangkitan. Dan itu supaya apa Bapak Ibu? Dengar Pak Bu, lihat. Supaya kita paham, kita ini sudah umat pemenang yang sudah dipersatukan, dipersekutukan. Kita ini umat pemenang. Terus belum selesai itu, baru ayat 3, 4 terusnya. Ayat yang keempat. Iya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita Iya. sebelum dunia dijadikan, Iya. supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Pak Bu, coba sebelum Anda lahir, sebelum saya lahir 5 Desember 63, ayat ini loh yang mencatat loh. Aku sudah dipilih oleh Tuhan sebelum dunia dijadikan. Aku sudah dipilih. Dengar Pak Bu, Anda juga yang di rumah, ini firman buat Anda yang ada dalam gedung gereja. Ini firman untuk Anda. Anda sudah dipilih oleh Tuhan. Luar biasa. Ini arti persekutuan itu luar biasa. Kita kalau bersekutu itu kalau orangnya sudah ada. Begitu orangnya nggak ada, kita nggak bisa bersekutu. Tetapi dengar baik-baik, hanya di dalam Yesus itu ada kebangkitan. Persekutuan itu tidak akan pernah terputus Bapak Ibu. Kita boleh mengembuskan nafas yang terakhir di dunia ini, boleh di kota Surabaya. Kita meninggal dunia, silakan. Tapi bukan berarti persekutuan itu putus, enggak. Persekutuan itu akan dibawa terus sampai ke surga. Sangkakala Allah dibunyikan, maka orang-orang yang percaya Yesus yang sudah mati, kata 1 Tesalonika pasal yang keempat, mereka akan dibangkitkan, lalu dia akan dikumpulkan bersama-sama Kristus di surga. Wah, persekutuannya jalan terus. Siapa yang bisa menghalangi? Namanya siapa? Iblis siapa namanya? Nggak ada yang bisa menghalangi. Dan ini yang saya mau tegaskan kepada kita semua. Dengar jemaat, kita adalah umat pemenang yang sudah dimenangkan oleh Kristus. Lanjutnya Pak Heno, silakan baca. Ayat yang kelima, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula. Perhatikan ini ya, perhatikan terus. Melalui Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Menjadi apa Bapak Ibu? Aduh, kok lemes gini, menjadi apa Bapak Ibu? Mana sih ada anak yang tidak bangga sama orang tuanya? Ada di sini ada anak yang tidak bangga sama orang tuanya. Jangan salahkan anakmu. Salahkan siapa? Salahkan siapa? Kalau ada anak yang nggak bangga sama orang tuanya itu salahkan siapa Pak, Bu? Salahkan orang tuanya dong. Kenapa anaknya kok nggak bangga sama orang tuanya? Sebagai aku sebagai papa, kenapa tidak bangga? Karena papa pilih kasih sih. Karena mama itu cintanya dibagi dua sih. Gak bisa. Bapak Ibu sekalian, diangkat menjadi anak-anaknya, diadopsi. Gak main-main Pak Bu. Di sini pernah kedatangan sepasang suami istri yang sudah lama tidak pernah memiliki anak, lalu mengadopsi seorang anak. Lalu dipanggillah saya sebagai pendeta ya dari tempat yatim piatu. Si pemimpin yatim piatu memanggil saya, Pak Pendeta, tolong Pak Pendeta jadi saksi. Kita mengadakan satu perjanjian di tempat ini.
Anda tahu apa maksudnya? Semua hak orang tua, walaupun itu anak adopsi sekalipun, tetapi hak anak itu tetap diperoleh. Pak, Bu, dengar ya, kalau itu tidak ada nilai persekutuan, jangan harap bisa terjadi. Jangan harap menjadi anak, diangkat menjadi anak. Aku bukan lagi menyebut engkau, apa katanya? Hamba. Karena hamba itu tidak tahu apa yang dikerjakan oleh tuannya. Ya memang itu cuma hanya hamba yang mau tahu aja tuannya itu. Harusnya memang nggak perlu tahu. Tetapi aku menyebut engkau sekarang sahabat. Karena kalau sahabat sejati itu, dia itu memang terbuka satu sama lainnya. Itu sahabat. Tapi ini anak. Jadi anak itu artinya apa yang dimiliki oleh orang tua itu akan dimiliki oleh anak, walaupun dia anak angkat sekalipun. Ada persekutuan yang kuat. Nah, oke Pak, Bu, karena waktu ya, karena waktu. Jadi kita lihat, kita ini adalah umat pemenang. Kita jangan cuma hanya bisa, kita lah umat pemenang, kita ya, saya nggak tahu itu syairnya ya. Tapi kalau nyanyi bareng saya ingat, tapi kalau nyanyi sendiri saya lupa itu. Nah, itu perlu dari Pak Fritz itu kayaknya apa itu kira-kira ya. Saya sedang penyakit apa ini gitu. Kalau nyanyi bareng bisa, ya toh? Nggak usah lihat teks, oke. Tapi kalau nyanyi tes sendirian nggak bisa saya. Ya, lupa. Tapi itu kan ada pujian itu toh. Kita umat pemenang, kita umat pemuji. Wah, ya, pemenang. Tapi dengar baik-baik Pak, Bu, ini penting yang kedua. Setelah kita tahu bahwa kita memang umat pemenang, apakah kita benar-benar menjadi umat yang selalu menang di dalam Tuhan? Itulah sebabnya tema kita, bangkit dalam kemenangan. Sekali lagi, Anda yang di rumah, Anda yang ada di dalam gedung gereja, kita semua ini sudah dipersekutukan. Itulah sebabnya kita ini disebut sebagai umat pemenang. Ada ayat-ayat yang lain tentunya ya, karena waktu ya, karena jamnya. Jadi saya tidak bisa tunjukkan ayat-ayat itu, tetapi kita ini adalah umat pemenang. Tapi pertanyaannya adalah simpel saja. Apakah benar kita hidup sesuai dengan jabatan atau sebutan aku adalah umat pemenang dari Kristus? Apakah kita menang? Sebab itu kita harus bangkit di dalam kemenangan. Kembali Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Iya. 10-11 silakan Pak Heno bacakan. Roma 6. Roma pasal 6 ayat yang ke-10 Iya. dan 11. Iya. Sebab ia mati, yakni mati terhadap dosa. Ia mati karena dosa. Iya, terus Satu kali untuk selama-lamanya. satu kali saja untuk selama-lamanya. Terus Namun ia hidup, yakni hidup bagi Allah. iya, Pak Bu, lihat cukup sampai di situ dulu. Dengar ini Pak Bu, lihat ini. Tidak bisa kita bisa berkenan kepada Allah itu karena usaha kita. Hati-hati Bapak Ibu. Terlalu ada banyak pendeta yang menyebutkan seperti ini. Tetapi saya sebagai gembala sidang, pemimpin dari gereja Bethel Tabernakel Ora et Labora Jalan Yes nomor 8 Surabaya, saya mengatakan itu teori yang tidak benar. Kenapa saya bisa diselamatkan? Karena usaha dan pekerjaan saya. Kalau saya selamat karena usaha saya, pertanyaannya simpel saja. Untuk apa Yesus datang ini loh? Kayu salib ini. Untuk apa? Untuk apa itu? Gak perlu dia mati. Aku bisa dengan usaha saya sendiri.
Pak, Bu, sampai di sini, Anda paham gak sih maksud saya? Saya udah keras-keras bengak-bengok, tapi saudara nggak jelas. Ngerti toh? Ngerti? Hah? Penyanyi solo siapa? Sampai lupa aku namanya itu. Rico, Roy. Ngerti ya maksud saya? Gak bisa kita dengan usaha sendiri berusaha. Aku akan begini, gak bisa. Yesaya menyebut kebaikanmu itu cuma hanya kain gombal. Bayangkan loh, kebaikan loh itu kain gombal. Apalagi kejahatanmu, apalagi. Waduh, gimana ini teori-teori seperti ini? Saya nggak kadang-kala pusing dengan pendeta-pendeta ini. Tapi nggak apa-apa ya, yang dari GPIB atau apa tadi ya, Anda jangan frustasi ya. Jadi kalau ada apa-apa, tanya sama saya, Daniel Tumbel ya. Oke, kan sudah punya nomornya tuh. Nah itu punya nomornya. Karena enggak Pak Bu, ini kasihan jemaat itu, sangat kasihan. Mereka dengan tulus dari rumah mau beribadah. Paduan suara Dio Selidio datang dengan tulus, 2 pujian memuji Tuhan, harusnya 3 tapi dipotong 1, 2. Ya udah enggak apa-apa lah. Padahal kalau 3 ada makanan ya kayaknya gitu loh kayaknya. Jadi kalau 1 lagu lagi itu kayaknya bagus juga, tapi nggak paksa. Jadi dengan tulus mau datang beribadah, memuji Tuhan, dengar firman. Kan kasihan abis gitu dicekoi, ya dipaksakan dengan makanan-makanan yang tidak sehat. Itu kan kasihan gitu. Loh, kalau saya sebagai gembala kasihan kepada Anda sebagai jemaat. Kalau kita bisa sampai ke surga cuma karena perbuatan baik, ngapain ada Yesus yang susah-susah mati? Anda kira itu kalau dia mati itu kebagusan gitu? Kebagusan? Enggak. Itulah sebabnya dia berdoa taman Getsemani, Bapa, kalau boleh Bapa, ini enggak beken buat saya, enggak beken. Kalau boleh janganlah begini, carilah jalan yang lain. Tapi Bapak bilang enggak, kamu harus lalui ini. Itulah sebabnya peluhnya seperti darah menetes. Stres berat sekali. Karena Allah yang Maha Kudus mau menjadi berdosa. Oleh karena mengampuni dosa, banyak orang isi dunia ini. Pak, Bu, sekali lagi ya. Jadi saya mau kasih tahu ini, kita gak bisa berupaya. Perlu perkara salib itu, perlu peristiwa salib itu menjadi pengalaman hidup saudara dan saya. Oke, lanjut ya. Ayat 11. Sebentar lagi Pak, sebentar lagi kita selesai Bu ya. Ayat 11-nya. Ayat 11. Ya. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Nah, ini penerapan demikianlah hendaknya. Ini kan penerapan. Terus ya. Bahwa kamu telah mati terhadap dosa. Hendaknya apa itu? Kamu memandangnya. Aku memandangnya. Oke, terus. Bahwa kamu telah mati terhadap dosa. Kamu telah mati bagi dosa, terhadap dosa itu. Terus. Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Iya. Jadi dengar Pak Bu, ini bagian yang kedua. Kalau engkau dan saya sudah yakin bahwa kita umat pemenang, betul. Kenapa? Karena engkau sudah dikuduskan oleh darah Yesus, peristiwa penyaliban Kristus di kayu salib. Maka sekarang ada nasihatnya. Ayo Pak Bu, bangkit dalam kemenangan. Jangan terus kalah. Kalau terjemahannya itu sebetulnya demikianlah hendaknya kamu, bukan memandangnya, tetapi memikirkannya. Apa yang harus kita pikirkan? Bahwa kamu telah mati bagi dosa, dan sekarang kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Ayo Pak Bu yang di rumah, yang ada di dalam gedung gereja, bangkit dalam
kemenanganmu. Kristus sudah kasih kemenangan buat saudara dan saya. Maka Anda dan saya tidak boleh hidup di dalam kekalahan, di tengah-tengah kemenangan. Kenapa kita kalah dengan dosa? Kita sudah ditebus dosa kita, betul Pak. Tapi dengar, kita masih bisa berbuat dosa. Loh, ini kenyataan. Ini kenyataan Bapak Ibu. Kekristenan yang benar, Pak Bu, lihat saya. Kekristenan yang benar, konsisten teori dengan prakteknya. Itu kekristenan. Itu namanya kebenaran, konsisten. Kalau memang kita sudah dibenarkan karena ada persekutuan dengan Kristus, kita sudah dibenarkan. Maka sekarang, Pak Bu, lihat, hendaklah engkau hidup di dalam kebenaran itu. Bangkitlah, jangan terus hidupmu dalam kemenangan. Iya, sudah dimenangkan, yes. Tapi kenapa hidupmu jatuh terus di dalam dosa? Benar, kita sudah dimenangkan oleh dosa, tapi bukan berarti kita tidak bisa jatuh dalam dosa. Jujur saja, sepanjang hari ini, sudahkah kita berbuat dosa? Jujur di hadapan Tuhan. Anda tidak jujur pun Tuhan tahu kok. Kita mau pura-pura, saya lupa ya. Tapi Tuhan nggak akan lupa. Tuhan tahu. Anda kira kalau karena ada, sebentar saya cari itu ayatnya ya. Nah, 12, silakan Pak Hen baca 12 ya. Roma 6 ayat 12. Iya. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu terus. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Iya, jadi Pak Bu dengar ini, lihat ini. Tubuhmu itu bukan cuma apa yang kita cium, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar karena ada kuping, ini tubuh, apa yang kita raba dengan tangan kita, itu baru dosa. Sebab itu dikatakan, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu. Itu artinya semua aspek. Loh iya dong, kalau Anda sekarang dengar baik-baik, Anda sedang memikirkan pikiran-pikiran yang kotor. Misalkan Anda memikir untuk membunuh orang. Contoh saja, Anda perlu tangan Anda? Nggak perlu. Anda perlu kaki Anda? Nggak perlu. Tapi Tuhan sudah menilai dosa kamu. Kan aku kan berfirman, kamu jangan membunuh. Iya kan? Kamu jangan menyakiti orang itu. Tapi kamu sudah memikirkan perkara-perkara yang tidak baik. Tuhan katakan dosa kamu. Kita nggak lakukan pakai tubuh kita loh. Iya kan? Lain kalau kita sekarang nggak ada orang. Aku curi saja nih. Nah itu pakai tangan. Iya kan? Tapi tubuh ini bukan berarti apa yang cuma kita bisa lakukan itu, maka itu dosa. Enggak. Pikiran kita terutama itu termasuk di sini. Hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Dan jangan, ayat 13, kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai. Senjata, hendaklah hidupmu itu menjadi senjata yang benar, yang baik, bukan senjata yang keliru, yang salah. Ingat loh, kita ini sudah hidup di dalam kemenangan. Sekarang nasihatnya pada petang ini, di Minggu Paskah ini, ayo bangkit dong. Kalau engkau sekarang merasa iya, aku sekarang hidup di dalam dosa. Kalau Anda sadar pada petang ini, maka firman Tuhan datang kepada kita pada malam ini, bangkit.
Hiduplah dalam kemenangan. Bangkit. Kenapa engkau kalah? Engkau sudah dipersekutukan. Engkau ada hidup di dalam kemenangan. Jalur kemenangan. Tapi kenapa kita mau hidup di dalam kekalahan? Sebab itu bangkitlah jemaat yang di rumah, yang ada dalam gedung gereja, bangkit. Karena memang kita harus akui, kita acap kali seringkali kita jatuh di dalam dosa. Walaupun kita disebut sebagai anak, bukan? Anak dari Tuhan, bukan? Karena kita percaya kepada Dia, kan? Tapi kenapa kita esok melakukan yang jahat? Kenapa besok lusa kita lakukan dosa keji di hadapan Tuhan? Kenapa? Tuhan cuma hanya mengingatkan, ayo jemaat GBT Ora Labora, baik Anda yang di rumah, yang ada dalam gedung gereja, bangkitlah dalam kemenangan. Jangan terus hidupmu kalah dan kalah dan kalah. Walaupun statusmu menang, tapi selalu kita kalah. Karena memang kita masih bisa berbuat dosa, masih bisa. Sudahlah, saya nggak usah terlalu teori muluk-muluk sore ini. Sekarang Anda koreksi, introspeksi dirimu masing-masing. Apakah betul aku sudah hidup di dalam kemenangan ini terus? Atau aku cuma hanya ada di area kemenangan, tetapi hidupku masih kalah. Aku masih menyimpan dosa ini, dosa itu, dosa ini. Tuhan ingatkan pada petang ini, ayo bangkitlah di dalam kemenangan. Apakah bisa, Pak Pendeta? Bisa. Kenapa bisa? Dengar, karena Yesus yang ada dalam hidupmu itu terlalu lebih besar daripada Dia yang ada di luar engkau. Roh Kudus yang ada dalam hidupmu itulah. Roh Kudus itu adalah Allah itu. Dialah yang akan, dengar, membuat Anda bisa bangkit di dalam kemenangan itu. Jangan lecehkan Roh Kudus. Jangan lecehkan Yesus sebagai Tuhan dan Sang Juru Selamat itu. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Satu pujian silakan. Kalau ku hidup apa bagimu atau apa itu ya, pujian itu. Nyanyikan pujian itu. Tolong teksnya dikeluarkan. Ya. Ya, puji Tuhan. Tundukkan kepala, tutup mata kita, pejamkan mata kita. Mari kita akan nyanyikan song leader singers dulu. Nyanyikan pujian. Refrennya saja, refrennya. Kalau ku hidup bagimu. Amin. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa benar. menjauhkanku Benar Tuhan. dari kasih-Mu. Benar, haleluya. Selama ku hidup, Iya. ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Ya. Dunia tak bisa menjauhkanku Mari semua sama-sama. dari Refrennya saja, kasih-Mu. kurnya saja, katakan sama-sama. Oh, kalau ku hidup bagimu. Amin. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kasih-Mu Tuhan, oh, selama ku
tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari Sekali kasih-Mu. lagi kornya nyanyikan sama-sama. Ku hidup bagimu. Amin. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ya, Dunia tak bisa menjauhkanku dari sekali kasih-Mu. lagi katakan dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku Dari kasih-Mu. sembahlah Dia, haleluya. Haleluya. Yang diberkati firman Tuhan, sembahlah Dia. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Kemenangan ada Terima dalamku. kasih, oh. Glory, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Kami Syukur kepadamu. Kami bersyukur. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kasih ya Tuhan. Terima kasih. Didapati kiranya kami terus hidup di dalam kemenangan-Mu Tuhan. Amin, amin, amin. Kalau ada yang hidup yang sedang menyimpan dosa, sekarang ini juga pada petang ini kami berkomitmen kepadamu. Kami harus mengalahkan itu semua. Karena memang kita sudah harus hidup mati karena dosa-dosa itu. Dan biarlah kami didapati bangkit di dalam kemenangan itu. Terima kasih Tuhan atas nasihat firman-Mu di Minggu Paskah kemenangan ini. Sekarang kami dari hati kami penuh sukacita, kami akan mempersembahkan persembahan itu. Dan biarlah kami beri dari hati penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa, kami sudah menjawab syukur. Dan kita semua jemaat yang Tuhan sudah siap memberi dari hati penuh sukacita. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, nyanyikan sebuah pujian. Kolekte silakan dijalankan. Bersorak-sorak muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan muliakan namanya, Diselamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Yes, Tuhan yang memberi kemenangan,
bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan. Oh, para papa papa papa. Sama-sama kita bangkit berdiri, pujikan bersama-sama. Muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Angkat tanganmu, katakan satu-satunya. Oh, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan. Oh, terima kasih ya Tuhan. Kemenangan-Mu ada dalam kami. Kami bersyukur Tuhan. Sama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala kamu. Siap. Para papa papa papa. 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 Oh, Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita. Oh, oh, masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita. Oh, oh, masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Oh, para papa papa papa. Sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu saudaraku. Pengumuman sebentar saja, dari jam 4:30 sampai 5:30 tiap pagi ada doa fajar. Ya, itu linknya selalu ada di WA grup info GBT. Ya, jadi saudara bisa ikuti yang mau bergabung bersama-sama di dalam doa fajar. Lalu di hari Selasa itu Paskah. Ya, pria dan wanita. Jadi pria dan wanita ini bukan berarti yang sudah menikah. Yang sudah menikah silakan, suami istri boleh datang. Yang masih single pun juga bisa hadir ya di dalam ibadah Paskah Komisi Pria Wanita untuk Selasa yang akan datang. Secara onsite saja 6:30. Ya, baik. Lanjut ada lagi untuk fellowship pelayan Tuhan. Ya, itu hari Rabu jam 6 sore. Ya, jadi ada khusus untuk song leader, singers dan pemain musik, lalu MIT dan soundman-nya ya, untuk ada pertemuan hari Rabu yang akan datang jam 18 atau jam 6 petang di tempat ini ya, diusahakan tepat waktu. Hari Kamis itu ada doa malam tetapi juga pendalaman Alkitab. Kalau Ibu Gembala menyampaikan dalam surat Roma ya, kalau saya sendiri sebagai Bapak Gembala menyampaikan tentang eklesiologi, yaitu tentang gereja, ilmu tentang gereja. Ya, jadi artinya
Siapa yang bisa untuk melayani, ya itu nanti, enggak tahu Ibu Gembala atau saya sendiri. Secara on-site tetapi juga online ya. Jadi saudara bisa mengikuti dari rumah juga pembelajaran Alkitab ini. Lanjut, ada lagi untuk usia emas, itu jam 9 pagi tiap hari Sabtu. Sabtu kemarin mereka sudah Paskah. Oke, lanjut lagi forgiveness untuk Sabtu yang akan datang jam 5:30 sore ya, 5:30 petang di tempat ini khusus untuk pemuda dan remaja. Bapak PDP Henoch ya yang akan menyampaikan renungan tentang pengampunan itu. Jadwal ibadah raya kita yang ketiga, maksudnya minggu ketiga, minggu depan itu 3 kali tetap sama, tapi disertai semua dengan sakramen perjamuan kudus karena ini adalah minggu yang ketiga. Ada lagi yang lain? Oh ya, ini anak sekolah minggu ya, mereka baru Paskahnya minggu depan. Kalau tadi belum, tetapi minggu depan itu ada Paskah untuk anak-anak sekolah minggu. Bawa cucu Anda, anak Anda, keponakan Anda silakan jam 9.30 ya. Oke, baik. Baptisan air ini penting ya, baptisan air ini ikut tanggal 7 Mei minggu pertama bulan depan, minggu yang pertama jam 9:30. Jadi kalau ada saudara yang belum dibaptis yang mau rindu dibaptis, silahkan. Kita gereja ini menganut baptisan selam ya. Nah, kalau saudara mau bertanya, Pak Gembala, Pak Pendeta, ada saudara saya yang belum dibaptis, mau dibaptis, bisakah ikut di sini? Ya silakan. Jadi ada katekisasi prabaptisan dulu, setelah itu bisa mengikuti baptisan air, sakramen ya, baptisan air. Bawa fotokopi akte kelahiran 1 lembar dan pas foto 3x4 berwarna 2 lembar ya, itu persyaratannya. Oke, baik. Ada yang lain? Boleh ditransfer saudara silahkan ya, baik itu pembangunan atau kas tahunan ya, perpuluhan atau sosial kas gereja silakan. Nah, demikian juga Anda bawa ke rumah Tuhan pun tidak masalah. Yang terpenting adalah semua persembahan baik yang ditransfer maupun yang dibawa ke rumah Tuhan semuanya pasti didoakan. Ada yang lain? Tidak ada. Oke, mari kita akhiri bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Pak Fritz yang sudah membawa rombongan. Saya berharap kalau nanti 3 bulan lagi datang orangnya sudah lebih banyak lagi. Jadi 40 begitu ya. Saya siapkan makanan juga ya. Enggak usah khawatir. Mau minta menu apa tinggal kasih tahu saja ya. Masalah nanti ada atau tidak saya nggak tahu, tapi kasih tahu aja. Oke. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati ya. Deo soli Deo nih ya. Ya, puji Tuhan. Ya. Oke, baik. Ada pengakuan iman rasuli dengan hitungan yang ketiga suara yang keras. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena iman kami mengatakan ibadah raya Paskah yang jam ketiga petang ini, iman kami mengatakan sudah jadi seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami diberkati melalui pujian, penyembahan, pembacaan firman, renungan firman. Demikian juga persembahan pujian dari Deo yang Solidium.
Dan biarlah Tuhan terus akan menyertai mereka. Tuhan pakai suara-suara mereka, suara yang indah itu dipersembahkan untuk memuliakan Engkau ya Tuhan. Pakai mereka di mana saja mereka diundang, dan biarlah nama Tuhan terpancar dari pita suara mereka yang mereka pakai ini untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Semakin banyak lagi ada anggota-anggota yang lain bisa mengikut paduan suara ini, karena jelas menjadi berkat bagi setiap gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa yang tidak sempat hadir pada petang ini karena sakit terutama, baik itu Ibu Herman, Bapak Ibu Yanto, dan saudara-saudara kami yang lain yang tidak bisa kami sebut nama mereka satu persatu. Ibu Lutfi juga kami terus bawa dalam doa, supaya kiranya Tuhan dengan tangan kasih kuasa-Mu itu yang penuh dengan mujizat itu menjamah saudara-saudara kami. Bahkan kami yang datang petang ini, kalau saja membawa kelemahan fisik, biarlah di dalam nama Tuhan Yesus sembuhkanlah setiap kami. Karena dengan fisik yang lebih baik, fisik yang sehat, kami dapat lebih baik lagi leluasa memuji memuliakan Tuhan. Kami leluasa untuk bisa bekerja dengan maksimal. Terima kasih Tuhan. Berdoa hubungan suami istri, orang tua anak, biarlah semakin intim dan semakin harmonis di antara kami. Pribadi lepas pribadi kami dengan Tuhan Yesus ada hubungan semakin intim dan semakin harmonis. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan, kiranya terus Tuhan akan menyertai perekonomian rumah tangga kami, sesulit apapun yang Kau izinkan terjadi di negara kami. Tapi saat tangan kasih kuasa-Mu yang penuh dengan keajaiban menjamah ekonomi kami, maka dengan iman kami harus berkata bahwa ekonomi kami terus diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Usaha, pekerjaan, bisnis, kepajian, sekolah, kuliah, pelayanan kami 1 minggu ke depan, biarlah dibuatnya Tuhan berhasil. Terima kasih semua persembahan tatangan doa kolektor, perpuluhan, ucapan syukur, kas gereja, sosial, kas diakonia. Demikian juga untuk Paskah Tuhan. Puji Tuhan karena Engkau sudah memberikan lebih daripada yang kami butuhkan. Dan itu semua adalah untuk kemuliaan nama Engkau. Engkau tidak membiarkan nama-Mu itu dipermalukan Tuhan. Engkau sudah mencukupkan bahkan lebih dari yang kami canangkan dana-dana itu. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi. Tuhan, mereka yang sudah terus berkorban ini, Tuhan kembalikan dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Dan saatnya kalau kami sebentar akan pulang ke rumah masing-masing, lindungilah kami yang dekat yang jauh, tiba di rumah dengan tidak kurang satu apapun. Meja makan kami pada petang ini dipenuhi berkat Tuhan. Saat kami akan menyantapnya, Tuhan menguduskan dengan kuasa firman-Mu, menjadi kekuatan kesedaran untuk mengiring Kau dan melayani Kau. Sekarang jemaat, baik Anda yang di rumah maupun yang ada dalam gedung gereja, angkatlah kedua tangan kita, terimalah berkat daripada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Seluruh umat yang dikasih oleh Allah, pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat, persekutuan Roh Kudus, Roh penolong dan penghibur bagi setiap kami, mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Kristus datang kedua kali di awan-awan menjemput kami sebagai mempelai wanita-Mu, dan didapati jemaat yang cemerlang, jemaat yang siap menyatakan kemuliaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Kita nyanyikan sama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Nyanyi dengan imanmu. Imanmu lah yang menyelamatkan engkau. Berluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa